seumpama biji Shalom saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan ini bagian terakhir kita membahas tentang di bawah langit yang terbuka. Dan selalu saya berkata bahwa saudara mesti menyelidiki lagi akan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, dan lebih dalam tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan. Di bagian terakhir ini kita akan menyampaikan sebagian kecil saja, yaitu yang harus kita taati akan perintah Tuhan, yaitu bukannya sekedar mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, tapi juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kemarin kita telah bicara bahwa kita mengasihi Tuhan itu menggunakan kata kasih agape, bukan philia, bukan eros, tapi agape. Itu standar kita mengasihi Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua yang kita akan bahas secara singkat adalah mengasihi sesama. Siapa sesama kita? Itu yang paling penting. Seringkali kita berpikir salah tentang siapa sesama kita. Tapi sebelumnya saya akan bacakan di dalam Matius yang ke-22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kebanyakan orang bisa mengasihi sesama kita atau kita anggap itulah sesama, dimana kalau kita bisa nyaman dengan dia, di mana dia baik dengan kita sehingga kita bisa mengasihi akan sesama kita. Seringkali itu yang terjadi, dan Alkitab catat di dalam kebenaran firman Tuhan kalau sudah menyelidikinya tentang seorang Samaria yang baik hati. Ketika orang-orang Farisi bertanya, siapa sesamaku manusia? Lalu Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati, di mana ada orang yang dianiaya, dirampok, dan dipukuli, bahkan dikatakan dia setengah mati. Dia bukan mati, tapi setengah mati. Bisa menuju kematian, tapi bisa juga menuju kehidupan. Tergantung siapa yang akan menangani orang itu. Kalau dibiarkan, pasti dia akan mati. Kalau ditolong, dia pasti akan hidup. Karena dalam posisi setengah mati. Di tengah-tengah itu, maka ada seorang imam turun. Dia hanya melihat dan dia tidak melakukan apa-apa. Imam itu dari Yerusalem turun ke Yeriko. Dan ada juga orang Lewi yang dia hanya melihat dan setelah itu dia meninggalkannya begitu saja. Mungkin dia habis menyelesaikan suatu ibadah yang penuh dengan anugerah dan rahmat Tuhan, tapi setelah selesai itu dia melihat orang yang teraniaya, dia tidak melakukan apa-apa. Lalu datanglah seorang, seorang Samaria yang mungkin bermusuhan dengan orang itu, mungkin tidak begitu dekat atau tidak kenal dan lain sebagainya. Orang Samaria itu mesti dia sedang mengerjakan sesuatu dengan rencana sesuatu. Tetapi Alkitab mencatat seorang Samaria itu turun dan dia menolong orang itu. Dia meminyai, dia memberi anggur, dan dia membawa dalam penginapan, dia meninggalkan uang dan lain sebagainya. Bahkan dia berkata, kalau kamu belanjakan lebih, nanti. Kalau aku pulang, aku akan menggantinya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan bertanya, siapa sesama manusia? Jadi saudara kasih Tuhan, yang sesama manusia itu bukan orang yang nyaman dengan kita. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Sesama manusia bukan sekedar keluarga, bukan sekedar family, tapi sesama manusia kita bisa keluar, menerobos dari zona itu. Bahkan musuh kita pun itu sesama manusia. Dan kalau saudara mengerti hal ini, bisakah kita mengasihi? Bisa, kalau kita mengenal kasih Allah. Kalau kita mengenal kasih Allah, maka kita pun bisa mengasihi orang, sesama manusia, sekalipun orang itu pernah melukai kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni dosa kita, selagi kita masih menjadi setru daripada Tuhan, setru Allah. Tuhan telah mati buat kita, mengampuni dosa kita. Bukankah itu kasih yang Tuhan inginkan, standar yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita, di dalam hati dan perilaku kita untuk semua orang,
Sesama adalah semua orang yang saudara hadapi. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli apapun sukunya, tidak peduli apapun agamanya. Sesama manusia adalah orang yang saudara jumpai layak menerima kasih agape dari kehidupan saudara, karena saudara telah mengenal kasih itu melalui Yesus Kristus. Itu saudaraku yang Tuhan yang dapat saya sampaikan di akhir perjumpaan tentang di bawah langit yang terbuka. Biarlah hidup saudara ada hidup yang memancarkan kasih agape, sehingga hidup saudara tetap di bawah langit yang terbuka. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dengan kasih kemurahan, hidup kami penuh dengan kasih agape, kami bisa menyampaikan, mengimpartasikan kepada semua orang yang kami jumpai, sekalipun itu orang yang tidak membuat nyaman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, supaya lewat hidup kami, orang mengenal kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan esok pagi dengan tema yang lain. Tuhan memberkati.